Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anandaku sekalian, kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dengan Ustadz di hari ini dalam pembelajaran Al-Islam kelas 3. Dan pelajaran kita hari ini akan mempelajari tentang adab bertamu dan menerima tamu. Namun anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang menghormati tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baiklah anandaku sekalian, sekarang kita akan belajar definisi dari tamu dan bertamu. Orang yang berkunjung atau datang ke rumah kita disebut tamu. Apabila kita berkunjung atau datang ke rumah teman disebut bertamu. Jadi anak-anakku sekalian, ya, perlu diingat, tamu itu adalah orang yang berkunjung ke rumah kita. Sedangkan kalau kita datang ke rumah teman kita, saudara kita, ya, keluarga kita, itu namanya bertamu. Ya, paham dah ya? Terima kasih. Baiklah, sekarang adab bertamu. Jadi apabila kita datang ke rumah teman kita, kita mempunyai adab sopan santun yang harus kita perhatikan. Yang pertama, anda sekalian, mencari waktu yang tepat untuk bertamu. Yang nomor 2, apabila kita datang ke rumah teman kita, maka kita harus mengetuk pintu atau pagar atau pincit bel rumah depan dengan sopan. Namun apabila 3 kali dengan waktu yang lama tidak kunjung keluar, maka sebaiknya kita kembali, artinya pulang. Yang nomor 3, anandaku sekalian, apabila kita datang bertamu, maka hendaknya kita mengucapkan salam ketika akan memasuki rumah teman kita. Yang keempat, jangan duduk sebelum dipersilakan oleh tuan rumahnya. Yang kelima, menjaga pandangan, jangan sampai melihat ke dalam rumah hingga melihat aurat pemilik rumah. Dan yang keenam, menjaga kesopanan pada waktu duduk dan berbicara. Itulah anandaku sekalian, adab bertamu. Ini apabila kita datang ke rumah teman, rumah keluarga, harus memperhatikan dan harus mengamalkan adab-adab ini, ya. Baiklah, sekarang anandaku sekalian, bagaimana adabnya ketika kita menerima tamu? Maka yang pertama, ya, adab menerima tamu. Setiap menerima tamu harus bersikap ramah. Yang nomor 2, memperbanyak senyum dan menunjukkan wajah yang berseri-seri kepada tamu. Yang nomor 3, mempersilahkan duduk kepada tamu. Jangan sampai tamu itu nunggu lama, anandaku sekalian, ya. Yang keempat, ya, memberikan suguhan sewajarnya tanpa terkesan dipaksakan. Artinya
Anandaku sekalian, kalau kedatangan tamu, teman itu dikasih suguhan minimal dengan air putih. Yang kelima, memperlihatkan sikap bersahabat dan ikhlas akan kedatangannya. Demikianlah anandaku sekalian adab menerima tamu, ya, sehingga ketika kita kedatangan tamu, kita bisa mengamalkan ini. Terima kasih. Baiklah, sekarang aktivitas kita. Anandaku sekalian, setelah kita belajar tentang tamu dan bertamu berikut dengan adab-adabnya, maka sekarang anandaku sekalian, tulislah sebuah cerita atau pengalaman kalian ketika bertamu atau kedatangan tamu. Tugas ini ditulis di buku tulis atau bentuk rekaman, ya. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.